Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tengah menghadapi situasi kebosanan dalam keluarga mereka. Mulai dari hubungan mantap-mantap, pekerjaan, hingga konflik internal yang tak kunjung usai. Dan ini adalah kisah mereka. Keributan kecil menjadi adegan awal dari film ini ketika Pete yang tengah bercinta dengan Debbie mengaku bahwa ia telah mengkonsumsi obat kuat. Namun istrinya itu justru membencinya karena menilai lebih suka dengan kemampuan asli suaminya itu daripada harus dibantu dengan obat kuat. Sedangkan Pete sendiri memilih mengkonsumsi obat kuat karena ingin memberikan yang terbaik di hari ulang tahun istrinya itu. Meski sempat beradu argumen, namun pada akhirnya Debbie memberikan kesempatan lagi pada suaminya untuk kembali bercinta dengannya. Perayaan ulang tahun sederhana pun usai. Namun kali ini keributan kecil kembali terjadi. Ketika Pete yang ingin memakan kue ulang tahun malah dilarang oleh istrinya. Debbie menganggap bahwa kandungan gula dalam kue akan memicu kolesterol dan sangat beresiko pada kemampuan suaminya itu. Di sebuah taman, Debbie yang menjalani latihan yoga mulai menceritakan pada instrukturnya tentang apa yang telah terjadi pada suaminya. Sama halnya dengan Pete yang baru saja beristirahat setelah bersepeda dengan temannya. Dia pun menceritakan tentang apa yang telah dialaminya dan mengatakan bahwa ia sangat takut jika istrinya tidak mendapatkan kepuasan hanya karena penisnya yang mengalami penurunan performa. Keesokan harinya, Pete yang ingin membelikan sesuatu untuk Debbie menyempatkan untuk mampir sejenak ke toko miliknya karena mendapat kabar bahwa kedua pegawainya yaitu Desi dan Jody sedang tidak akrab dalam menjaga toko. Di sana Debbie mengatakan bahwa tokonya tengah mengalami penurunan penjualan dan menyebut jika Jody sebaiknya mulai belajar untuk berjualan lebih baik seperti yang dilakukan oleh Desi. Dari sini juga terlihat bagaimana sigapnya Desi ketika melayani salah satu pengunjung yang datang. Dan dengan promosi ala rayuannya itu, sang pengunjung dengan mudahnya membeli barang di sana. Jody juga sempat mengatakan bila Desi sempat mencuri uang di toko tersebut. Namun Debbie seolah tak begitu percaya dan menganggap bahwa penurunan penjualan di tokonya terjadi karena Jody yang kurang pandai dalam menjual barang. Perdebatan juga sempat terjadi ketika Pete mengatakan pada Debbie bahwa Desi terlihat seperti tidak mengenakan celana dalam, yang kemudian membuat istrinya itu sempat kesal padanya dan membela Desi dengan mengatakan bila pegawainya itu bisa saja mengenakan celana dalam yang berwarna hitam, yang membuatnya seakan tak mengenakan celana dalam. Di sini mata Pete benar-benar tajam. Faktanya ketika Desi menjaga toko di hari itu memang benar tidak mengenakan celana dalam. Mungkin supaya adem gitu ya kan? Malam harinya, Pete mengajak Debbie ke sebuah bar di mana ia melakukan rilis untuk proyek barunya yaitu Graham Parker and the Rumor yang telah meluncurkan album baru mereka. Dari sini juga diketahui bahwa Pete merupakan seorang produser musik yang fokus pada genre musik lawas dan memiliki sebuah label bernama Unfiltered Record. Sangat berbeda selera dengan Debbie yang lebih menyukai musik modern. Perdebatan pun terjadi dalam perjalanan pulang mereka hanya karena Debbie tak bisa menikmati sepanjang pertunjukan musik di bar tadi. Sementara Pete yang sangat tertarik pada musik lawas masih terus berargumen dengan penilaiannya terhadap musik favoritnya itu. Keesokan harinya, semua rutinitas pun kembali dilakukan. Debbie mengantar Sadie dan Charlotte ke sekolah. Sementara Pete di kantornya terlihat tengah mendapat telepon dari seorang yang ingin menagih semua hutangnya. Orang yang diketahui sebagai manajer dari usahanya itu juga sempat menyarankan agar Pete segera melunasi semua hutangnya dengan menjual aset dan rumahnya. Malam harinya ketika akan mulai tidur, Debbie mulai memikirkan perkataan Jody tentang pencurian uang di toko mereka yang dilakukan oleh Desi. Ia juga terlihat semakin percaya pada perkataan Jody ketika mendapati Desi yang sempat bercinta dengan seorang pria melalui rekaman CCTV di tokonya. Di sana terlihat jika Desi bercinta dengan semua pelanggan yang datang ke toko tersebut. Meski sempat kesal dengan kelakuan itu, namun Debbie malah menyindir Pete
dengan mengatakan bahwa ia telah terangsang karena melihat sosok pria yang telah bercinta dengan pegawainya itu. Seolah tak sanggup lagi dengan semua sindiran Debbie tentang bercocok tanam, Pat kini memutuskan untuk merubah hidupnya. Terlihat dari ia yang membuang permen dan kue kesukaannya, hingga datang berkonsultasi dengan dokter tentang masalah kejantanan miliknya. Sama halnya dengan Debbie, ia pun terlihat tengah membuang rokok yang dimilikinya, hingga menjalani pemeriksaan pada tubuhnya di sebuah rumah sakit. Tujuan mereka melakukan semua itu tentu saja untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Nah, tepat di pagi hari, ada adegan yang cukup menggelikan, namun sedikit mengesalkan, yaitu ketika Debbie akan melakukan oral kepada Pat. Nah, saat itu juga kedua anak mereka malah bertengkar hingga aksi mereka yang sangat enak itu pun terhenti. Di sini Pat benar-benar sangat kentang. Kini Pat tengah mendatangi Larry, seorang pria tua yang merupakan ayah kandungnya yang sudah menikah lagi bahkan memiliki 3 anak kembar bersama istri barunya yang bernama Charlie. Di sana Pat mengatakan bahwa ia tengah mengalami masalah keuangan hingga memungkinkannya menjual rumah yang ditempatinya dengan Debbie dan anak-anak mereka. Tak hanya itu, Pat juga mengatakan bahwa kemungkinan ia akan menghentikan memberi ayahnya uang yang selama ini selalu ditanggung olehnya. Mendengar hal itu, ayahnya pun keberatan jika uang yang selama ini diberi Pat untuknya harus dihentikan begitu saja. Sontak ayahnya pun menceritakan soal kelahiran Pat yang dulu sebetulnya sempat tidak diinginkan oleh ibu kandungnya, dan menganggap bahwa ayahnya itu merupakan sosok penyelamat baginya. Tak hanya Pat, Debbie ternyata juga bertemu dengan ayah kandungnya yang sempat lama tidak bertemu. Dan ayahnya ini bernama Oliver. Ayah Debbie ternyata juga sudah memiliki istri baru yang berusia jauh di bawahnya. Setelah mereka kembali ke rumah, Pat dan Debbie kini memutuskan untuk mengubah hidup di keluarga mereka. Kini keluarga kecil itu akan memulai hidup yang lebih sederhana dan mulai mengontrol gaya hidup mereka, termasuk juga mengatasi penggunaan gadget dan meniadakan wifi di rumah. Meski harus berdebat dengan Sadie yang sudah menginjak masa remaja dan mulai ketergantungan dengan gadget dan internet. Meski harus memulai hidup yang lebih hemat, namun Pat dan Debbie menyadari betul bagaimana hubungan mereka harus mulai diperbaiki juga. Keduanya pun kini memutuskan untuk berlibur tanpa membawa anak mereka. Namun sayangnya ketika Debbie ingin bercinta dengan Pat, suaminya itu malah menolaknya dengan berbagai alasan. Meski pada akhirnya Debbie bisa menerimanya dan keduanya tetap bisa menikmati liburan singkat itu. Sekembalinya ke rumah, mereka dikejutkan dengan Charlotte yang tengah mengalami rasa sakit di bagian telinganya, yang diketahui merupakan infeksi telinga. Dan mereka pun segera membawanya ke dokter THT. Di tokonya, Debbie kembali diceritakan oleh Jody tentang kelakuan Daisy yang telah mencuri uang di sana. Terlebih ketika Debbie melihat Daisy tengah mengenakan setelan baju dengan harga yang sangat mahal. Lalu Debbie pun mencoba mendekati Daisy dengan menyuruh pegawainya itu untuk mencoba beberapa pakaian di toko. Namun menariknya, Debbie justru terpukau oleh bentuk payudara Daisy yang sangat padat itu. Hingga akhirnya Daisy mempersilahkan Debbie untuk memegang payudaranya untuk melampiaskan kekagumannya itu. Di sini Debbie sangat iri dengan bentuk tubuh yang dimiliki Daisy. Tak heran banyak wanita yang telah berusia 40 tahun iri kepada Daisy, terutama tentang bentuk tubuhnya yang sangat aduhai itu dan mungkin juga sangat legit. Kemudian di suatu malam, Pat mendapat pesan dan ia pun segera menelpon temannya, yang ternyata diketahui bahwa penjualan album terbaru di Unfiltered Record sangatlah sedikit dan tak sebanding dengan harapan Pat selama ini. Hingga pada esok harinya, Pat yang masih kesal pada penjualan album di labelnya itu pun langsung memarahi rekan kerjanya dan meminta mereka untuk bisa bekerja lebih maksimal dari sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, Debbie yang baru saja menemui salah satu rekannya untuk membahas soal hutang yang dimilikinya bersama Pat, malah sekarang diberitahu dokter bahwa dirinya kini tengah hamil. Dan ia nampak tidak begitu bahagia atas kabar tersebut, mengingat usianya yang telah memasuki 40 tahun
dan juga masih memikirkan hutang yang kini sedang melilit keluarganya. Di tengah pikiran yang kacau oleh beban hutang dan rasa galau karena akan memiliki anak baru di dalam keluarganya, Debbie akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Pete. Namun ketika mengetahui bahwa Pete tidak ingin menambah anak dalam keluarga mereka, Debbie pun mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan soal kehamilannya pada suaminya itu. Debbie yang masih kesal dengan masalah hidup yang tengah dialaminya saat ini, dia pun pergi ke sebuah klub bersama dengan Desi. Di sana Debbie terlihat sangat bahagia, seolah bisa melepas sejenak semua masalah hidup yang ada di pundaknya. Bahkan ia juga sempat didekati oleh seorang pria yang mengajaknya ke hotel. Meski pada akhirnya ia menolak ajakan tersebut dengan mengatakan bahwa dia telah menikah dan sedang hamil. Dalam perjalanan pulang mereka, Debbie sempat menanyakan soal hilangnya uang di tokonya dan sempat menyangka bahwa Desi lah pelakunya. Karena pegawainya itu selalu mengenakan barang mewah, mobil, dan tinggal di apartemen mahal. Namun tuduhan itu disangkal oleh Desi yang mengatakan bahwa pencuri uang di toko bisa jadi adalah Jody. Ia bahkan mengungkap bahwa dirinya kerap menjalankan pekerjaan sampingannya di industri prostitusi yang diakuinya telah memberikannya banyak kemewahan dalam hidupnya. Selain itu, Debbie juga sempat mengatakan pada Desi bahwa dirinya tengah hamil, namun belum berani memberitahukannya kepada Pete. Desi pun memberi saran kepada Debbie agar tetap memberitahunya, namun harus dilakukan setelah memberikan oral kepada Pete, yang menurutnya akan meluluhkan hati Pete saat mendengar kabar tersebut. Nah, esok harinya ketika Debbie akan mengajak Pete bercinta, ia justru kembali mendapat penolakan dari suaminya itu. Hingga akhirnya pertengkaran di antara keduanya pun terjadi lagi. Debbie bahkan sempat mengungkap bahwa ia telah mengetahui secara pasti besarnya hutang yang mereka miliki saat ini. Dan ia nampak sangat marah karena mengetahui bahwa Pete telah meminjamkan uang dalam jumlah besar pada ayahnya, di saat label musiknya saat ini saja tengah diambang kebangkrutan. Pertengkaran pun terus berlanjut hingga acara menonton TV bersama anak-anaknya pun kacau. Karena perselisihan yang terus terjadi antara Pete dan Debbie, bahkan kondisi yang dingin benar-benar terasa ketika mereka semua tengah melakukan sarapan keesokan harinya tanpa adanya obrolan atau candaan seperti yang biasa terjadi. Di sebuah tempat makan, Debbie yang awalnya hanya ingin menanyakan kebenaran yang terjadi soal pencurian uang di tokonya kepada Jody, malah mendapati fakta bahwa memang benar Jody lah yang selama ini telah mencuri uang di tokonya. Jody mengakuinya sendiri perbuatannya itu dan menunjukkan gelagat yang aneh ketika diminta Debbie untuk segera mengembalikan uang yang telah dicurinya tersebut. Di hari yang berbeda, saat keluarga Pete akan melakukan sarapan bersama, mereka dikejutkan dengan Sadie yang tiba-tiba marah. Sadie juga mengaku bosan dengan kehidupan yang ada di keluarganya saat ini, di mana ayah dan ibunya selalu saja bertengkar setiap hari. Anak perempuan bungsu itu juga mengumpat dengan menggunakan kata-kata kotor yang diakuinya didapat dari orang tuanya sendiri. Atas kejadian itulah akhirnya Pete dan Debbie menyadari semua kesalahan mereka selama ini. Hingga keduanya pun memutuskan untuk kembali berbaikan dan saling memaafkan. Mereka juga akhirnya mengizinkan anaknya itu untuk bisa mendapatkan kembali semua gadget yang sempat disita beberapa hari yang lalu. Bahkan kini mereka memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun Pete yang ke-40. Di hari ulang tahun, pesta pun dimulai. Dan beberapa tamu mulai berdatangan, termasuk Oliver, serta Larry dan keluarganya. Nah, saat acara makan-makan dimulai, Debbie mulai membahas tentang keluarganya. Namun ia justru menjadi pemicu keributan keluarga sendiri. Tepatnya ketika ia mengatakan bahwa Larry hanyalah sosok mertua yang merepotkan dan selalu menjadi beban, terutama karena biaya hidupnya yang masih harus ditanggung oleh Pete. Sangat berbeda dengan Oliver yang diakuinya tak pernah memintanya apapun hingga sekarang. Seolah tak terima dengan ejekan Debbie, Larry dan Pete membalas dengan menyindir Oliver yang meski berprofesi sebagai dokter, namun tak pernah ada untuk keluarganya sendiri.
Pertengkaran pun terus berlanjut hingga akhirnya terungkap bahwa Debbie kini tengah hamil. Dan hal itu juga yang membuat Pete sangat syok. Bahkan memutuskan untuk melepaskan kekecewaan pada kehidupannya itu dengan memacu sepedanya dan pergi dari rumah. Sementara Oliver yang sempat akan pergi justru berubah pikiran dan mau menjaga cucunya itu selama Debbie pergi mencari Pete. Dalam pencariannya, Debbie yang ditemani Larry kini mendapati Pete yang tengah tergeletak di tengah jalan. Setelah sempat menabrak pintu salah satu mobil di sana, hingga membuat si pemilik mobil itu menjadi marah dan memukul Pete hingga babak belur. Debbie dan Larry pun segera membawa Pete ke rumah sakit. Namun Larry tampaknya tak bisa terlalu lama menunggu, dan dia pun memutuskan untuk pulang. Di sini juga terlihat bahwa meski Larry merupakan sosok mertua bagi Debbie yang cukup merepotkan dan menjadi beban bagi Pete, namun ia adalah sosok pria tua yang bisa menghibur dan menenangkan Debbie ketika dibutuhkan. Saat mendatangi Pete yang masih terkapar di ranjang rumah sakit, Debbie mulai meminta maaf dan mengaku bahwa ia sangat sayang pada suaminya itu. Hal yang sama pun dilakukan oleh Pete yang mengaku tak bisa lepas dari Debbie. Dan ia sama sekali tak kecewa karena istrinya saat ini tengah hamil. Bahkan Pete sampai mengatakan akan terus membuatnya hamil sepanjang 10 tahun sekali hingga tutup usia. Di akhir film, kedua pasangan yang nampak telah kembali bahagia itu kini terlihat tengah menikmati pertunjukan musik di sebuah bar. Dan tampaknya Debbie kini mulai bisa menikmati musik pop lawas yang disukai Pete. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Itulah kisah Pete dan Debbie dalam film berjudul This Is 40. Di tengah kebosanan ketika usia pernikahan mereka telah memasuki masa yang cukup lama, pada akhirnya mereka mampu kembali romantis seperti pertama kali menikah. Walaupun banyak rintangan yang harus dilalui, baik itu tentang ekonomi, godaan dari orang ketiga, dan hal lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?